Oke, berarti jawabannya 0,8413. Coba kita kembali ke soal. Oke, ya sudah saya tuliskan. Oke, kemudian kalau misalkan nanti permasalahan yang kedua itu ketika Z-nya di antara. Jadi misalkan di sini saya berikan contoh, Z itu nilai di antara 0,5 sampai 1,25. Jadi kalau kita gambarkan areanya itu yang ini, yang saya arsir. Berarti bagaimana cara mencarinya? Oke, logikanya kan begini, kalau di tabel itu pasti daerah yang di sebelah kiri. Berarti kalau kita mencari daerah yang tengah, kita cari saja 1,25 ke kiri. Jadi semuanya kita cari dulu. Ini PZ kurang dari 1,25. Kemudian kita kurangi saja yang ini. Supaya kita bisa mendapatkan yang tengah gitu kan logikanya. Nah, daerah yang warna orange itu adalah yang kurang dari negatif 0,5. Makanya kita kurangi saja dengan Z kurang dari negatif 0,5 gitu. Jadi intinya nanti kalau misalkan di antara kalian kurangi saja probabilitas yang belakang dikurangi sama yang depan. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah bentuknya kurang dari, tinggal kita cari di tabelnya. 1,25. Coba kita ke tabel. 1,25. 1,2, kemudian ada 5 ya. 1,25. Oke, berarti yang ini. 0,8944. Oke, 0,8944. Kemudian kita kurangi yang negatif. Oke, yang negatif. Negatif di atas. Negatif berapa tadi ya? Em, negatif 0,5. Oke, berarti negatif 0,5 itu yang ini ya. 0,0. Ya, berarti ya yang ini 0,3085. Gitu. Jadi kita buat irisannya ya. 0,50. Oke. Oke, sudah sesuai ya 0,3085. Tinggal kita kurangi. Gitu. Oke, sekarang yang permasalahan yang ketiga atau case yang ketiga itu kalau misalkan lebih dari bagaimana? Kalau lebih dari, ini kalau kita ilustrasikan di gambar juga, misalkan lebih dari 1,58. Nah, tadi di awal saya jelaskan 1, berarti di sisi kanan. Nanti kalau negatif 1,58 berarti di sisi kiri. Gitu. 1,58 misalkan di sini kira-kira lebih dari ya berarti areanya yang di kanannya. Karena di tabel itu adanya kurang dari, berarti harus kita kurangi saja. Begini, logikanya kita cari semuanya, semuanya itu berarti satu atau di bawah kurva. Di bawah kurva tadi saya jelaskan di atas bahwa probabilitas yang di bawah kurva normal itu adalah satu. Makanya nanti satu kita kurangi saja sama area yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah probability Z kurang dari 1,58. Berarti kalau lebih dari bisa kita formulasikan satu dikurang gitu. Yang ini bisa kita cari di tabel. Jadi ada 3 permasalahan ini ya. Nanti coba dipahami. Oke, di tabel 1,58 caranya seperti tadi juga. Cara mencarinya 1,58. Nah, ini 1,5 kemudian 8 berarti kolom yang 0,8. Nah, kita dapatkan 0,9429. Satu dikurangi 0,94 itu adalah 0,0571. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan juga luasannya, luasannya kan hanya suatu daerah yang kecil ya. Nah, ini nggak mungkin nanti 0,5, karena 0,5 itu setengahnya. Ya kan? 0,5 itu setengahnya. Berarti kalau kecil pasti kurang dari 0,5. Gitu. Yang kiri ini sangat besar, berarti lebih dari 0,5. Nah, ini sudah sesuai juga 0,9. Kira-kira begitu kalau kita gambar. Jadi menurut saya lebih mudah kalian ilustrasikan melalui gambar ya. Jadi punya gambaran juga kira-kira luasannya itu berapa. Gitu. Atau coba kita kembali ke nomor satu tadi.
Nomor satu ini daerahnya kan besar ya. Dia melebihi setengah dari kurvanya juga. Jadi pasti lebih dari 0,5. Gitu. Ini sudah sesuai 0,8 gitu. Jadi kalau kamu ilustrasikan atau kalian ilustrasikan dengan gambar itu bisa punya gambaran juga luasannya kira-kira berapa. Gitu. Oke, sekarang saya langsung saja ke contoh soal. Di sini contohnya, sebuah industri memproduksi rata-rata per hari 15 galon. 15 galon itu variabel acaknya, berarti dia masih X-nya. X-nya itu adalah 15. Oh, sorry, ini rata-rata ya. Rata-rata itu mu-nya berarti. Mu-nya itu adalah 15. Mu-nya 15, kemudian standar deviasinya 6. Oh, ini sudah saya tuliskan. Standar deviasinya 6. Kemudian berapa probabilitas diproduksi lebih dari 20? Nah, ini hati-hati masih dalam variabel X atau variabel acak X. Jadi yang ditanyakan itu sebenarnya probabilitas ketika X-nya itu lebih dari 20. Ini. Jadi belum bentuk Z. Kalau di tabel Z itu masih, atau kita harus mendapatkan nilai Z-nya atau Z value-nya. Kita baru punya nilai X-nya. Berarti harus kita ubah ke bentuk Z. Tadi yang di formula sebelumnya ya. Kalau Z itu bisa dicari dengan cara X dikurang mu dibagi sama sigma. Kita manfaatkan formula ini. Kalau ini saya langsung sebenarnya lebih mudah begini ya. Atau kalian cari dulu juga nggak masalah. Kalian cari Z-nya dulu. Berarti X-nya 20. Kemudian mu-nya 15. Sigmanya 6. Berarti 5 per 6. 5 per 6 itu kira-kira 0,83. Berarti PX lebih dari 20 itu bisa kita nyatakan kembali menjadi P Z lebih dari 0,83. Oke, karena 0,83 ini lebih dari, berarti masuk ke permasalahan ketiga ya tadi. Permasalahan ketiga yang kita kurangi dulu satu. Satu kurang P Z kurang dari 0,83. Atau kalau kita ilustrasikan, 0,83 itu yang di kanan. Yang di kanan kira-kira di sini ya, 0,83. Kalau lebih dari, berarti area yang akan dicari itu yang sini. Gitu. Jadi cara mencarinya ya satu, kita kurangi sama yang di sebelah kirinya. Nah, ini. Atau yang di sebelah kiri itu adalah Z kurang dari 0,83 itu. Oke, tinggal kita hitung. Satu dikurang sama, ini kita cari di tabel Z lagi, 0,83. 0,83. Oke, berarti yang ini. 7967. 0,7967 kalau kita kurangi kita dapatkan 0,2033. Ini juga sudah sesuai sama gambarnya karena daerahnya hanya seperti ini ya di sini. Berarti dia tidak lebih dari 0,5, justru kurang dari karena dia kurang dari setengahnya, setengah dari grafiknya. Oke, berarti sudah sesuai 0,2033. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan sampai sini. Ini sudah distribusi normal. Sudah saya jelaskan semuanya. Oke, tidak ada. Nah, ini waktunya 2 jam ya, masih ada waktu. Apa? Ada yang didiskusikan mungkin? Sudah cukup jelas. Oke. Kalau sudah, coba saya ke ini. Studi kasus masih ada waktu ya, waktu dikit. Sekarang coba gantian kalian yang coba mengerjakan atau saya kirimkan PPT-nya dulu sambil kalian itu ya, apa rumus-rumusnya.
PPT di grup. Oke, sudah saya kirimkan itu PPT-nya. Coba saya ingin tahu dulu kira-kira yang nomor satu itu permasalahannya distribusi apa gitu. Oke, saya beri poin seperti kemarin. Nomor satu dulu. Ada yang coba menjawab kira-kira masuknya di distribusi apa permasalahan nomor satu. Masuk ke distribusi Ya, hipergeometrik, Bu. oke betul, Mbak Azira ya. Oke, kalau yang Iya. nomor dua, saya berikan kesempatan dulu untuk yang lain. Kalau nomor dua masuk ke distribusi apa nanti? Di Poisson. Betul, Mbak Azira lagi. Coba saya beri kesempatan yang lain ya, nomor tiga. Siapa? Nomor dua betul, Poisson. Kalau nomor tiga, ah, sebentar. Nomor satu tadi jawabannya Mbak Azira apa tadi? Nomor satu hipergeometrik ya? Iya, Bu. Hipergeometrik sebentar. Ini menurut ini hitunglah peluang di antara 8 dikalikan 5 yang berwarna hitam, dua putih, dan satu coklat. Oh, kurang tepat. Yang nomor satu bukan hipergeometrik. Oh, Ada yang punya jawaban lain, nomor satu. binomial mungkin. Binomial, kurang tepat juga. Nomor satu dan nomor tiga, gimana? Nomor satu itu multinomial, Bu. Iya, betul. Ini multinomial. Nomor tiga hipergeometrik, Bu. Nomor tiga baru yang hipergeometrik. Oke. Nah, karena kalau yang nomor satu itu hipergeometrik, ini yang warna hitam kan tidak tahu ya berapa, warna hitamnya berapa. Maksudnya begini, biasanya hipergeometrik itu seperti yang nomor tiga, ada 5 ketela, ada 4 wortel. Nah, nanti diambil 2 ketela dari 5, 3 ketela, sorry, 3 wortel dari 4. Oke, jadi ini jelas yang hipergeometrik. Oke, betul semuanya. Coba kita analisa semuanya dulu saja ya. Kalau nomor tiga, sorry nomor satu lagi ya.
Ini harusnya nomor 4. 4, ini nomor 5. 4 apa? Ini masih dan ya. Nomor 4. Kalau nomor 5 nanti jelas distribusi normal di sini. Nomor 4. Kalian nomor 4. Poison. Ya, 4 poison. Oke. Oke, sekarang kita kerjakan. Hmm, kalau yang nomor 1, ini saya berikan tugas saja ya. Saya jadikan tugas buat kalian. Cuman ada yang ingin saya bahas. Seperti biasanya saya beri waktu 1 minggu. Nah, karena pertemuan berikutnya hari Sabtu, jadi tinggal beberapa hari ya. Atau saya berikan 1 minggu berarti sampai hari Rabu juga. Sampai hari Rabu juga. Hari Rabu berarti tanggal 20. Boleh? 20 Desember. Oke. Nanti dikirim WA saja boleh. Daripada di Gmail itu ya, ada yang bermasalah gitu. Ya, dikirim WA saja boleh. Oke, ya ini aja. Nomor 1, 2 nanti saya jadikan tugas. Kemudian nomor 4 boleh, nomor 4. Nah, nomor 4B saya jelaskan dulu. Nomor 4B itu yang ditanyakan 3 atau lebih. Ya, ini saya ganti saja biar tidak sama dengan soal yang nomor B. Saya ganti menjadi 2 atau lebih saja. 2 atau lebih kesalahan. Sebentar, kita baca sama-sama soalnya. Seorang sekretaris rata-rata melakukan 2 kesalahan ketik per halaman. Oke. Berapa peluang bahwa pada halaman berikutnya ia membuat 2 atau lebih kesalahan? Berarti X-nya itu bisa 2 karena lebih ya. Lebih itu berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya. Nah, kita nggak tahu ini seterusnya berapa. Gitu. Jadi ini bisa pakai bantuan namanya itu eh, kebalikannya ya. Atau apa ya istilahnya, saya agak lupa istilahnya. Eh, kebalikan itu apa? Sorry, saya agak lupa istilahnya. Jadi kita manfaatkan begini. Satu, min dari probabilitas dari kebalikannya tadi. Karena kita mau cari yang 2 atau lebih, ya kan? 2 atau lebih itu 2, 3, 4, kan banyak ya. Nggak mungkin kita mau mencarinya itu satu-satu. Misal PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3 sampai berapa. Kita juga nggak tahu ujung atasnya berapa. Ini sampai berapa kita nggak tahu. Jadi bisa kita manfaatkan rumus ini. Satu dikurangi P dari kebalikan kejadiannya. Atau saya simbolkan P aksen ya. Oh, ini komplement. Saya ingat komplement. Jadi kita manfaatkan komplement. Komplement itu bisa dikatakan kebalikan dari suatu kejadian. Komplement. Kebalikan suatu kejadian. Oke, jadi satu, satu ini kita kurangi saja sama kebalikan dari kejadiannya. Berarti kita kurangi sama kejadian ketika yang salah itu kurang dari 2. Karena kejadiannya itu 2 atau lebih, berarti kan kebalikannya yang kurang dari 2 ya. Nah, yang kurang dari 2 itu ya bisa 0, bisa 1, sudah. Ya kan? Berarti kita pakai 1 dikurang P, X sama dengan 0, dikurangi P, X sama dengan 1. Terus pertanyaannya mungkin kenapa kok dikurangi 1? Maksudnya kenapa dikurangkan dengan 1? Gitu kan. Nah, karena probability itu yang kita bahas di atas,
probability ketika X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1 sampai X sama dengan K, itu nanti hasilnya adalah 1. Jadi sesuai sama slide saya yang di atas tadi. Kalau misalkan masalahnya tadi yang 200 hari itu ya, yang ini kan peluang ketika kejadiannya 0, ketika kejadiannya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya 1. Jadi misal mau mencari P0 misalkan, nah itu bisa dicari dari 1 dikurangi P2 dikurangi P3 dikurangi P4 gitu. Atau ini kalau kita simbolkan jadi 1 dikurang P X lebih dari 1. Sorry, ini 1 kurang ya. 1 dikurang P1, ada P1. P1, ntar saya ulangi. Berarti kalau mau mencari probability ketika yang unit terjualnya 0, itu bisa kita cari pakai 1 dikurang P1 dikurang P2 dikurang P3 dikurang P4. Atau 1 dikurang P ketika X-nya itu lebih dari 0. Ya kan? Nah, begini. 0 itu A-nya, yang lebih dari 0 itu adalah komplemennya. Gitu. Jadi kebalikan dari kejadiannya. Kejadiannya ketika 0 berarti kebalikannya ya ketika lebih dari 0. Gitu logikanya. Ya kan? Jadi kita manfaatkan komplement. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Jadi yang nomor 4 itu bisa pakai ide yang seperti contoh saya yang ini. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, mungkin yang ini. Kalau tidak ada, oke ini saya jadikan tugas juga kalau begitu. Sekarang yang nomor 5. 5 ini yang terakhir. Oke, kalau ini distribusi normal sudah kita bahas ya. Peluang bayi lahir yang beratnya lebih dari 4.500. Nah, ini hati-hati 4.500 itu masih variabel acak X-nya. Jadi harus kalian ubah ke bentuk Z-nya tadi supaya bisa dilihat di tabel distribusi Z tadi. Oke, untuk yang lebih dari berarti masuk ke permasalahan ketiga atau case yang ketiga yang dibuat 1 min PX kurang dari 4.500. Oke, nanti kalian lanjutkan. Sekarang kalau yang nomor B ini agak berbeda. Peluang bayi yang lahir beratnya antara 3.500 sampai 4.500. Oke, berarti yang case yang kedua ya, yang di antara. Dan tentukan banyak bayi yang beratnya ini jika diketahui bayinya 10.000. Oke, jadi ini perbedaannya ada diketahui bayinya itu 10.000. Jadi yang ditanyakan berapa banyak bayinya, bukan peluangnya ya. Kalau misalkan kalian mencari P 3.500 kurang dari X kurang dari I, nanti kalian ketemu peluangnya. Katakanlah saya beri contoh peluangnya itu 0,25 misalkan. Ini misal saja ya, misal. Jadi kalau mencari banyaknya bayi, ya tinggal kita kalikan saja sama bayi yang diketahui. Jadi peluangnya itu kita kalikan sama 10.000. Jadi banyaknya bayi adalah 2.500. Itu. Ini contohnya. Oke. Nomor C itu sama juga. Yang lebih kecil atau sama dengan. Oke, yang lebih kecil ini justru mudah ya. Nanti tinggal dicari di tabel distribusi normal. Ini tinggal diubah ke bentuk setnya. Gitu. Dan
Oke. Yang permasalahan ini tadi coba saya jelaskan lagi ya. Untuk banyaknya bayi, tadi kan probability kita kalikan dengan banyaknya atau 10.000. Contohnya misalkan probability-nya kita sudah punya 0,25, berarti nanti banyaknya bayi itu ya 0,25 dikali 10.000 atau 2.500. Nah, kenapa kok probability-nya dikalikan? Karena probability itu bisa dikatakan juga persentase ya, persentase. Nah, logikanya misalkan persentase bayi yang beratnya saya sesuaikan di soal saja 3.500 sampai 4.500 itu sebesar 25% misalkan. 0,25 kan 25%. Kalau persentasenya sekian dari 10.000 bayi, dari 10.000 bayi itu semua bayi yang ada di daerah itu misalkan ya, itu ada 10.000. Karena persentasenya yang beratnya sekian sampai sekian itu 25%, ya otomatis jumlah bayinya ya 25% dari banyaknya semuanya. Gitu kan logikanya. Nah, makanya probability dikalikan sama banyak datanya. Tergantung nanti datanya apa. Di sini kebetulan bayi. Berarti 2.500. Itu eh, logikanya. Atau kenapa tadi kita kalikan sama probability. Ini asalnya dari situ. Oke, berarti 5 soal ya. Ini saya jadikan tugas semuanya berarti. Oke, saya harap nanti bisa dikerjakan sendiri. Supaya nanti kalau ujian tidak itu lagi terbiasa mengerjakan, maksud saya. Oke, bagaimana sampai sini dulu? Mungkin hari ini ya. Waktunya juga sudah cukup. Gimana terkait tugas atau apapun, ada yang perlu didiskusikan dulu? Nanti saya share juga yang sudah saya tulis, saya coret-coret ini.